Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Silakan simak ya video kita hari ini, yaitu kita akhlak tentang hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Silahkan catat atau disimak lewat buku paketnya ya. Kita materi tentang akhlak-akhlak tercela. Gunanya adalah kita untuk menghindari daripada akhlak-akhlak tercela tersebut. Dan apa saja dalil-dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis. Pengertiannya hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Ada orang dapat nikmat kita nggak senang, lah itu namanya hasad. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Ingin yang senang dirinya sendiri, yang lain susah. Nah, itu adalah sifat namanya sifat hasad. Sifat yang termasuk dalam kategori akhlak tercela, penyakit hati, dimana kita dengki atau nggak seneng lihat orang lain dapat nikmat, nggak seneng lihat orang lain seneng. Nah, itu akhlak yang tidak baik. Dalilnya mana? Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tabaghudu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Janganlah kamu saling membenci, janganlah kamu saling iri hati. Nah, ini iri hati, ini hasad itu. Dan janganlah kamu saling bermusuhan atau bertolak belakang. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maksudnya ya antara seorang muslim dan muslim yang lain itu bersaudara. Karena tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. Ya, kadang-kadang ada suatu masalah sama temennya, itu jangan sampai diam-diaman sampai lebih daripada 3 hari. Itu sering itu di pesantren itu biasanya antara temennya kok nggak klop gitu, nggak klop terus marah-marahan, ngambek gitu, atau baper bawa perasaan. Janganlah kamu saling membenci. Kalau saling membenci itu ada kata saling, itu berarti berhadapan-hadapan, ada 2 orang gitu loh, yang dimana 2 orang ini melakukan keduanya salah gitu loh. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naril hatab. Jauhilah hasad, karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api makan kayu bakar. Ketika kayu itu kering, dibakar sama api habis. Begitu juga hasad, ketika kita punya kebaikan, karena kita ada rasa gak seneng sama orang lain, akhirnya hangus semuanya. Maksudnya begitu. Jadi kebaikan kita sudah hilang semuanya karena iri. Selanjutnya kita beralih ke dendam. Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seorang atau kelompok lain. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang pendendam, karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain. Misalnya dicubit aja terus punya rasa dendam, pengen nyubit yang lain. Terutama nih biasanya kelas 7, dulunya dinakalin sama kakak kelasnya kelas 8, terus akhirnya balas dendam. Sekarang kelas 8 nakalin kelas 7, kelas 9 nakalin kelas 8. Dalilnya dari mana ini dalilnya? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ada 3 hal, salasun malam yakun fihi wahidatun minhun fa innallaha yaghfiru lahu ma siwa dzalika liman yasha. Man mata la yusyriku billahi syai'a. Orang yang meninggal tapi enggak menyekutukan Allah itu bakal diampuni. Walam yakun sahiron yatba'us sahara. Dia itu bukan ahli sihir yang ngikutin para penyihir. Walam yahqid ala akhihi, yaitu orang yang akan diampuni oleh Allah adalah orang yang tidak dendam, orang yang tidak dendam pada saudaranya. Kalau al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, yang mestinya jangan saling ada dendam di antara kita, di antara sesama muslim. Kalau kita punya dendam sama muslim, apalagi sama yang bukan sama muslim gitu.
Nah, itu kita harus nahan diri, jangan sampai kita itu punya dendam. Kalau ibaratnya pernah saya katakan, jadilah seperti pohon mangga. Ketika dilemparin batu, balasnya mangga. Nah, begitu. Itu sangat sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, selanjutnya akhlak tercela selanjutnya adalah ghibah. Ghibah artinya mengumpat atau menggunjing, gosip, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah diri sendiri. Ini kan hasad tadi. Tapi ghibah itu adalah menggunjing, gosipin orang, gosipin aib orang lain. Misalnya sekarang ada berita tentang Nisa Sabian gitu, terus nyari beritanya mulu, gunjingin di sama teman-temannya mulu, gunjingin gurunya gitu loh. Guru itu si A begini gitu. Nah, itu nggak boleh seperti itu gunjingin gurunya, gunjingin temennya, gunjingin musyrifnya, itu nggak boleh. Dalilnya mana? Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka itu telah memikul kebohongan yang nyata dan dosa yang nyata. Ini masih kurang ya. Jadi nyakitin orang itu nggak harus pakai pisau, pedang. Nyakitin itu kalau kata ahli syair itu apa? Kalau luka di kulit mah masih bisa sembuh, tapi kalau luka di hati kapan bisa sembuh? Gitu begitu. Nah, jangan sampai kita ikut ghibah, apalagi nih biasanya wanita itu kan tipenya kan suka kumpulnya itu apa? Gosip gitu. Perempuannya bela, saya nggak gosip, hanya mengumpulkan informasi. Ya informasi apa? Informasi A, informasi B, informasi C, itu namanya gosip. Makanya ya walaupun perempuan ngumpul ya jauhi gitu. Ada dalil dalam Al-Quran yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhlah kebanyakan buruk sangka, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan jangan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kaum suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Orang yang gunjingin saudara itu kayak makan dagingnya saudaranya sendiri. Coba, jijik enggak kalau kita makan ibaratnya tangannya manusia yang lain digigit? Astagfirullah. Gitu ya, itu kalau bisa jangan menggunjing, jangan ghibah, jangan gosip. Ini asli kok gitu. Ini yang namanya ngomongin orang lain tuh nggak ada habisnya. Ngomongin musyrif, ngomongin guru, ngomongin si A, ngomongin si B. Intinya kalau nyebut nama orang lain, apalagi itu buruk, maka itu namanya gunjing, namanya itu ghibah, namanya itu gosip. Ya, jauhi kayak gitu, jauhi. Berusaha untuk menjauhi sesuatu yang memang itu dosanya besar. Kan tadi kan sudah dikatakan dalam ayat ini bahwasanya menggunjing itu sebagaimana seakan-akan kita itu makan daging daripada saudara kita sendiri. Nah, jijik nggak seperti itu kan, gitulah. Apalagi yang sudah mati, gitu. Nah, selanjutnya adalah pengertian daripada fitnah. Fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang, seperti menodai atau menjatuhkan nama baik orang yang difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Fitnah dilakukan tidak hanya oleh satu orang, tapi ada juga yang dilakukan oleh 2 orang atau beberapa orang atau kelompok. Dari segi caranya ada dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada pula yang dilakukan secara terang-terangan. Ya, bahasanya kalau orang Sunda itu fitnah gitu. Ya, intinya ibaratnya itu ingin menjatuhkan nama orang lain, fitnah gitu loh. Ya, sekarang kan zamannya itu medsos itu kan hebat banget.
gitu. Berapa kali saya temui itu santri, terutama santri Al-Azkar itu secara terang-terangan itu memberikan ibarat menodai nama baik orang lain, merugikan kehormatan orang lain, baik itu gurunya, baik itu temannya, baik itu pemerintahannya, presidennya, gubernurnya, wali kotanya, itu sering. Nah, dalilnya mana nih? Gak panjang ini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pernah bersabda, "Ada deruna manil muflis?" Apakah kamu tahu orang yang bangkrut itu siapa? Nah, para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang yang enggak punya duit ya Rasulullah gitu. Faqal Nabi, "Inna muflis min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakah." Bukan seperti itu orang yang rugi, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah dia orang-orang dari umatku besok di hari kiamat itu bawa sholatnya, bawa puasanya, bawa zakatnya. Wayati waqad syatama hadza, tidak hanya bawa sholat, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi waqad syatama hadza. Mereka ia itu telah mencela si ini. Waqad hadza, ia sudah memfitnah orang ini. Wa akala hadza, sudah makan harta orang ini. Wa safaka hadza, sudah membunuh orang, menumpahkan darah si ini gitu loh. Wa daraba hadza, mukul orang ini, fayu'ti hadza min khasanatihi. Lalu orang-orang yang misalnya yang dicaci tadi, yang dicela tadi, yang difitnah tadi, itu diberikan kebaikannya. Wa hadza min hasanati, wa itu kebaikan orang yang fitnah tadi itu dikasihkan kepada yang difitnah. Lalu ketika kebaikannya habis, fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqdha ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Tuh, orang yang fitnah, orang yang mencela, orang yang membunuh orang lain, itu besok kebaikannya akan diambil orang yang dibunuh, orang yang dizolimi, orang yang dicaci gitu loh. Ketika kebaikannya habis, kok masih punya tanggungan, masih punya hutang sama orang lain itu. Lalu apa? Keburukannya, kesalahannya orang yang difitnah itu akan diberikan, ditumpahkan kepada orang yang memfitnah. Lalu akhirnya apa? Dilemparkanlah ia ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Makanya berhati-hati dengan lisan. Jangan pernah mencela orang lain, apalagi orang tua, guru, pemerintah, presiden, gubernur, wali kota. Jangan pernah. Selanjutnya adalah namimah. Apa itu namimah? Namimah menurut bahasa, namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Adapun yang dimasukkan dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak senang itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya, akan terjadi pemusuhan. Nah, misalnya kamu ada si A, si B itu bilang sama kamu begini-begini loh, gitu loh. Kamu bilang si A sama gitu, terus kamu bilang si B, si A bilang itu. Nah, akhirnya mereka bermusuhan, mereka berantem. Cara menyampaikan sesuatu itu biasanya dengan ucapan atau perkataan, tetapi ada kalanya dengan tulisan, isyarat, atau dengan sindiran. Nah, makanya kalau dalam bahasa Indonesia disebut adu domba, gitu loh. Jadi dosanya itu ya, orang yang mengadu domba dosanya besar, termasuk akhlak tercela. Nah, kita sebagai orang, sebagai manusia, sebagai seorang muslim, kalau nggak pengen disebut domba, ya jangan mau diadu domba. Adu domba berarti kan antara si A dan B itu sama-sama domba, karena mau diadu domba. Dalilnya mana? Wala tuti'a kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Nah, menghambur fitnah itu yang mengadu domba itu, kesana kemari cuma untuk nyebar fitnah yang akhirnya membuat orang itu berantem, orang itu menjadi orang bermusuhan gitu. Nah, itu semuanya termasuk akhlak tercela. Jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang menyebarkan akhlak tercela, permusuhan, dengki, iri, gitu. Jangan sampailah seperti itu, karena kalau kita nggak pengen disebut dengan domba, ya jangan mau diadu domba. Nah, sekarang tugasnya apa nih?
tulislah dan ceritakan bagaimana sikap hasad yang dilakukan para saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dari mana? Buka terjemahan dan tafsir, atau ya buka aja terjemahan Al-Quran surat Yusuf ayat 11 sampai 18. Baca dan ceritakan dengan bahasa kalian tentang hasad yang dilakukan saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Itu. Yang kedua, bagaimana pula fitnah yang dialami Nabi Yusuf sehingga karena fitnah tersebut memasukkannya ke penjara. Ceritakanlah di surat Yusuf yang bagian akhir, ketika bertemu dengan Zulaikha, itu fitnah apa yang dialami oleh Nabi Yusuf sehingga ia itu dijebloskan ke dalam penjara gitu. Jadi ini semuanya kalian ambil terjemahannya daripada surah Yusuf. Silahkan baca terjemahannya. Yang pertama tentang sifat hasad yang dilakukan oleh saudara Yusuf, dan yang kedua fitnah apa yang menimpa Nabi Yusuf sehingga ia dijebloskan ke dalam penjara. Oke, terima kasih. Itu ada yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.